Padahal kan bebas, kalau kebo mau kawin sama siapa aja bebas gitu. Kalau kebo gitu. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awalin, sumanut biuhumul akhirin. Adanya sakit itu karena ada tadi. Pertama kadabu, yang kedua tawalau, yang ketiga kufur. Yang namanya amilus solihat itu berupaya kita memperbaiki kerusakan-kerusakan. Makanya di surat Al-Asri itu sebetulnya yang awal harus kita laksanakan itu apanya? Sabar dulu. Kesucian kita itu berada di sana sebetulnya. Apa namanya? Yang bisa membawa langkah kita sampai itu diawali dari itu. Ikhlas dan ridho. Ridho dan ikhlas. Dibulak balik aja lah. Ridho, ikhlas, ikhlas, ridho. Kembali kita mulai lagi kupas amanat-amanat atau pesan-pesan Bapak, pesan Eyang dalam panduan Papakem Rasa Tunggal. Saya akan bawakan materi keterangan maut. Bab utamanya rahasia maut. Rahasia maut. Tetapi saya akan ngambil submaterinya keterangan maut. Raga atau badan jasmani terpisah dengan badan ruhani, yaitu getih atau darah. Getih atau darah berada di seluruh anggota badan jasmani, dari ujung jari hingga ke akar rambut. Getih atau darah nyatanya nafsu. Nafsu nyatanya hidup. Hidup yang dihidupkan oleh zat yang maha menghidupkan, maha menciptakan. Nyawa seluruhnya. Di awal sini mungkin kita akan bertanya-tanya getih darah apa hubungannya dengan nafsu. Mungkin nanti Pak Ustadz Usman bisa menghadirkan keterangannya bahwa nafsu kita itu terikat dengan darah, aliran darah. Saya ulangi, getih berada di seluruh anggota tubuh jasmani, dari ujung jari hingga ke akar rambut. Getih darah nyatanya nafsu itu. Nafsu itu sendiri disebut juga hidup. Hidup yang dihidupkan oleh zat yang maha menghidupkan, yang menciptakan nyawa seluruh. Bukti adanya nyawa melalui gerak astendria. Kita masih terlihat ada nyawanya itu karena terlihat ada geraknya, ada tumbuhnya. Kalau nggak ada tumbuhnya, nggak ada hidupnya, berarti nggak ada gerak, nggak ada tumbuh, berarti mati. Asten artinya 8, Dria artinya utusan. 8 utusan yang berada pada manusia. Kalau di Dria itu sama dengan indra juga. Dria istilah lain adalah indra. Kalau di umumnya kita mengenal dengan panca indra. Tapi kita di sini di buku ini dengan asten 8 Dria. Bahkan kemarin kita pernah sedikit mengupas Dria kita itu sudah sampai 11 kalau kita gali terus dari Al-Qur'an. Mungkin di sini tulang tidak disebutkan, tapi di Al-Qur'an ada disebutkan tulang.
Lanjut, ketika setiap dari yang 8 perkara ini mati, yang 8 ya, yang akan disebutkan nanti. Tandanya darah tidak mengalir ke bagian itu. Diperut atau diperas lalu dikumpulkan di dalam jantung. Artinya sukma atau nyawa atau rohani sudah tidak manunggal lagi dengan badan jasmani, atau tidak, di sini manunggal ini mungkin lebih tepatnya tidak bersinergi lagi, tidak bekerja sama, atau maksudnya tidak mampu berjamaah dengan badan jasmani. Tegasnya tidak bekerja sama dan sama bekerja. Jadi sebetulnya apa yang akan disampaikan di buku ini, bahwa selagi kita hidup juga kita akan merasakan mati. Kita akan menemukan hal-hal yang kematian. Setiap yang bernyawa dia akan mati. Nyawa kita ada satu atau berapa? Kalau ditangkap dari sini ya mungkin ya nanti itu mah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hanya saja dari indera itu menandakan bahwa ada cirinya hidup. Cirinya mata hidup itu dengan ada ngedipnya, ada bisa lihatnya. Kalau nggak bisa ngelihat kan bagaimana rasanya. Berikut astendria diantaranya yaitu penglihat. 1, penglihat atau mata. 2, pendengar atau alatnya adalah telinga. Tapi yang ditegaskan ini di balik telinga itu ada apanya. Di balik mata itu ada apanya. Bukan tentang matanya, tetapi tentang di balik matanya itu. Dria itu apa yang dibalik, di belakangnya atau dalangnya kalau di wayang itu, di pewayangan itu. Pengendus kalau atau alatnya adalah hidung kan, hidung alatnya, tapi di balik hidung itu ada endus. Pengucap dan pengecap, ya lidah lah dan mulut. Peraba atau kulit, perasa apa nih? Kemarin perasa apa? Pemanis buatan. Orangnya serius tapi ucapannya guyon mulu. Ada yang orangnya lucu tapi ngomongnya serius. 7 pikiran, 8 syahwat. Nah, di sini 7 dan 8-nya sampai pikiran dan syahwat. Kemudian perhatikan darah dalam jantung, ada yang menggumpal hitam. Nah, itulah yang disebut dosa, nyatanya dosa. Yaitu nafsu amarah, godob syahwat. Itulah yang disebut alat seton, sebab seton menyatu dengan jalannya darah. Pak Ustadz bisa menyampaikan nggak keterangannya dulu? Apa? Atau Pak Juarsa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Arawi Anas bin Malik. Hadis. Oke, lanjut. Tadi disampaikan itunya, keterangan hadisnya. Kemudian perhatikan darah dalam jantung, ada yang menggumpal hitam. Itu nyatanya dosa. Bab dosa kita sudah pernah dibahas bahwa jalannya dosa itu dari diri sendiri. Ada 4 kan? Diri sendiri, kepada orang tua. Hati-hati, ini orang tua itu adalah orang tua lahir, ada orang tua batin. Ada guru, apa namanya, orang tua didik kan, itu orang tua batin kan. Pada sesama hidup,
dan kepada Gusti Allah. Jalannya dosa itu akan di sini hitam menggumpal di dalam pada jantung, entah di dalam, entah di luar, entah di mana lah, kita nggak bisa menentukan karena kita bukan ahli medis kan. Tapi jantung itu hitam, menghitam, hitam menggumpal nyatanya dosa. Yakni nafsu amarah, godob, syahwat. Udah amarah, godob, syahwat lagi. Syahwat itu paling rendah. Syahwat itu semua makhluk yang Allah ciptakan memiliki syahwat, memiliki keinginan. Kalau nggak pun, contohnya kebo, kalau nggak punya keinginan kan dia diem aja, suruh makan diem, hilang keinginan, suruh nyatu juga nggak mau, suruh kawin nggak mau. Padahal kan bebas, kalau kebo mau kawin sama siapa aja bebas gitu. Kalau kebo gitu, mau kumpul sama siapa aja bebas, kebo, kumpul kebo. Ahwat, terus godob, terus amarah. Ini kemarin nafsu yang perlu, yang apa, yang sejati, yang bekal. Tapi di sini ada nafsu yang kadarnya yang harus dibersihkan, yang ini, yang kotornya, dari kekotorannya. Yang disebut ruh syaiton atau ruh hewani atau ruh hayawan tadi. Ini berkaitan dengan akal yang jahat yang nantinya bakal jadi sukma kotor, sukma gentayangan atau sukma marakayangan, sukma loba kahayang gentayangan, sukma loba kahayang gentayangan. Jadi kalau kita tidak, tadi kan yang namanya syahwat itu banyak keinginan kan. Nah, kalau tidak dikendalikan, tidak dikontrol dengan yang kemarin, bab kemarin ajaran itu, adiluhung, materi adiluhung, makanya nantinya sukmanya ketika kita mati atau maut diambil nyawa, kembalinya ke keinginan, kariuh, balik nanti nggak kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi balik kepada keinginan, entah itu nyurupnya ke siapa, entah kemana, banyak permintaannya, lewat situ harus lewat kasih apa, nyurup ke anak kecil nanti permintaannya harus dipenuhi, karena selama hidup tidak mengendalikan keinginan syahwatnya, selalu ngalajur nafsu, ngumbar amarah, selalu diturutin keinginan syahwat, godob dan amarahnya. 3 ya di situ yang perlu diperhatikan, amarah, godob dan syahwat. Ya mungkin kadarnya berbeda-beda lah. Godob itu kan memang dimurkai kan, magdubi, godob, dimurkai. Sukma yang selalu menghantui bakal tinggal di alam dunia, nganciknya di mana aja. Tuh, jadi yang apa namanya, yang jahil, yang apa gitu, itu yang dulunya hidupnya selalu ngalajur nafsu, atau nggak, apa tadi Om, ngumbar syahwat, ngumbar amarah, nggak kesampean, termasuk yang nggak kesampean, ada cita-cita yang nggak kesampean, itu terus ngegantung. Sementara darah yang baik dan bagus disebut sukma suci atau ruh suci, terkait dengan akal batin yang suci, nantinya akan awor sempurna.
kembali kepada yang maha sempurna. Awor itu berbaur pada kesempurnaan atau berbaur kembali lah. Gimana sih? Bisa nggak? Iya, Mulika Jati. Awor di sini Mulika Jati mulang ke asal. Manunggal Mulika Jati mulang ke asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Renungan perkara maut. Al mautu babun wa kulun nasi dakhiluhu. Maut itu ibarat pintu. Setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Baik nanti, baik sekarang ataupun sekarang kita pasti ngalamin maut. Maut yang ringan, gambaran maut yang ringan. Ketika kita tidak punya keinginan, kita punya kahayang. Contohnya, ditawarin makan aja nggak mau, tawarin minum nggak doyan, ngerokok aja jatuh, kapan? Tidur. Lagi megang rokok aja kan, cirinya nggak, dan cirinya apa, darah itu sudah ada yang dimautkan, ada yang apa namanya, yang ditinggalkan, maut yang belum sempurna ya itu, karena masih tinggal gerak dan nafas. Di situ kalau orang yang tidur masih tinggal gerak dan nafas. Secara nafsunya sudah hilang, nafsunya, akal budinya hilang. Orang tidur, akal budi, nafsu, terus apa lagi, termasuk keinginan di sana kan udah nggak ada. Goplek. Kalau misalnya apa, saking ngantuknya, bener-bener ngantuk kan, nggak tahu tempat, blek aja udah asik aja. Itu ciri yang apa, gambaran yang ringannya ketika kita tidur, gambaran tentang maut yang harus sempurna, yang nafsunya itu sudah apa namanya, keinginan itu sudah dieliminir, dihilangkan. Setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Itu tadi apa? Hadis bukan? Al mautu babun. Persoalan hadis mah Pak Ustadz lah itu yang akhir. Al kaisu man dana nafsuhu wa amila liman ba'dal maut. Sebenarnya yang dibacakan Al-Quran keterikatannya tidak terlalu erat dengan maut. Yang saya bawakan tadi adalah Fussilat. Surat Fussilat. Fussilat itu kitab tuntunan untuk kita memperhatikan setiap detil hidup kita. Untuk kita bisa memperhatikan terutama welas asih, atau terutama silih asihnya itu. Tanzilum minar rahman rahim, diturunkan dari minar rahman, dari rahman rahim. Apa itu Fussilat? Ya, itu perlu kita kaji. Di surat lain Allah juga menyatakan statementnya bahwa sebenarnya kalian menghindari tentang Fussilat. Ma adraka yaumul fasl. Surat apa itu? Wailul yaumaidil lil mukadzibin. Maka rugilah orang yang menghindari Fussilat itu. Wailul yaumaidil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awalin sumanut biuhumul akhirin. Terkait itu minta
pertanggungjawabannya yang detil-detil ini. Sudah dipakai apa? Yang detilnya itu sudah dipakai apa? Sudah berbuah sampai sejauh mana? Yang detilnya itu kuku kan detil. Ini detil-detil kecil kita nih, kuku udah pernah pakai nyakar belum? Ngorowot, nyakar. Maka gunakan yang detil-detil itu setiap apa yang paling enak disebutnya apa? Jangan detil gitu. Rinci. Setiap rinci termasuk tadi perhatiin kita bab penyakit lah yang ringan gitu, yang sering diperlihatkan kan sebenarnya ada rinciannya, sebab akibatnya seperti apa gitu, dari mana asalnya, karena sejatinya yang namanya sehat yang namanya sehat itu nggak ada lawan, nggak ada sakit gitu. Sehat seharusnya sehat, jadi nggak ada sakit, nggak ada penyakit sebetulnya. Ketika ada penyakit itu ketika ada kerusakan yang dibiarkan. Sebetulnya tekaci gering itu bener-bener nggak aci, mau fisik maupun lahir maupun batin, secara johir, secara fisik atau secara non fisik itu nggak, karena kesehatan sehat tuh nggak ada lawannya. Secara akar kata nggak ada lawan kebalikan sehat. Belum lah saya mungkin Pak Ustadz akan menemukan oh ternyata ada, ya berarti ya salah ini. Tapi sejauh ini saya belum menemukan sehat itu dengan lawan secara sehat itu kan bahasa Arab, siha, soha. Gimana? Sehat bahasa Arab bukan? Dan itu belum saya temukan secara akar kata lawannya. Kalau apa? Kalau misalnya yang ada lawan kata. Ya, kayak kemarin apa? Syarro, hoiroyaro, syarroyaro. Kan ada lawannya. Sebenarnya tekaci sakit itu emang harus benar-benar dibuktikan nggak aci. Pernah ada hadisnya nggak Rasulullah sakit yang berkepanjangan gitu. Kalau kita benar-benar yakin dan terus dan berupaya melaksanakan yang dicontohkan Rasulullah, itu terbukti. Insya Allah itu terbukti. Nggak ada kita penyakit. Adanya sakit itu karena ada tadi. Pertama kadabu, yang kedua tawalau, yang ketiga kufur, yang keempat itu itu kerusakan. Ada fasik, pasako itu buruk sebetulnya. Pasako itu busuk lah kalau di buah-buahan udah meletek gitu. Fasik udah meletek. Itu namanya fasik, itu meletek, busuk. Ya, Ustadz. Terus lagi fasako itu gambaran lain ada tikus yang bolak-balik ke dalam rumah. Tikus got bolak-balik itu fasako juga bolak-balik. Itu begitu juga aja Mas. Kayak gosokan. Nah, itulah kerusakan itu yang kita berupayakan untuk diperbaiki. Yang namanya amilus sholihat itu berupaya kita memperbaiki kerusakan.
yang mungkin entah dirasakan atau belum dirasakan, apalagi kalau udah dirasakan, diperbaiki. Kalau belum dirasakan, bukan hanya dirasakan, tapi sempat tercermati, gitu, terperhatikan. Oh ya, kalau belum ya kita harus waspadai. Jangan sampai kita mengalami itu tadi. Awalnya dari mana ini kerusakan? Paling dasar itu apa dulu? Sebab kufur itu sudah pada akhirnya, sudah puncaknya. Puncak dari kerusakan itu atau kafir atau kufur, puncaknya. Ini diawalin dari batin menolak, membandingkan, kadar batin kita membandingkan. Tawalau apa kemarin? Dihidangkan, tetapi dia memilih sesuai ke seleranya. Sini sudah harus semua dilaksanakan misalnya. Semua harus dicicipin, tapi dia yang ini mah enggak gitu kan. Contohnya contoh kecil seperti itu. Nah, itu tawalau. Adabu itu apa? Kan mempertahankan apa? Prinsip. Nah, itu kerusakan-kerusakan itu yang perlu kita perbaiki. Kalau bahasa lain mah eliminir lah. Kalau bahasa Al-Quran amilus solihat, perbaiki kerusakannya. Makanya di surat Al-Asri itu sebetulnya yang awal kita harus kita laksanakan itu apanya? Sabar dulu. Sabar dulu. Karena iman itu belum menentukan. Di sana Gusti Allah ngomong di ayat di Al-Quran, di ayat lain, di surat lain, jangan dulu engkau mengaku iman. Maka jangan iman dulu di langkahnya di dalam surat Al-Asri tadi yang saya bacakan. Di langkah surat Asri jangan mengaku iman dulu, tapi laksanakan dulu yang paling bawah. Apa? Sabarnya dulu. Bereskan atau tuntaskan. Illalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Sabar dulu. Ketika kita sudah bisa sabar, tentu nantinya akan bisa menempatkan segala perkara sesuai dengan tempatnya. Akan pas gitu. Sedekah kepada seorangnya. Atau infak tepat kepada orangnya. Bab zakat ajalah katakan. Tepat. Enggak sembarangan. Bukan zakat paksa juga. Ya kan? Giliran udah misalnya niatnya tadinya minjemin, giliran susah ditagih, ya udah gua anggap zakat. Itu nggak tepat, itu bukan yang hak itu. Halo. Kalau mau niatin ngasih dari awal, ya kan? Ini Mbak, ya Allah, ya begitulah. Itu makanya tempatkan dulu di awal itu, kita langkahnya dengan sabar dulu. Bertahan atau berani hidup dan mempertahankan apa yang diupayakan sejak awal. Bukan prinsip yang dipertahankan, bukan persoalan prinsip. Mempertahankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan itu polanya bagaimana? Polanya jas atau polanya baju gamis, baju koko atau baju jaket kulit atau Davansa leather atau Mulyana leather, nggak tahu kita polanya seperti apa. Polanya dipertahankan, sabar itu, berani hidup. Ketika ada persoalan tetap berani. Kan persoalannya itu kita seolah-olah hak gitu kan, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah atau infak tidak tepat.
bukan pada tempatnya. Seringlah saya begitu. Nih di proyek, Chris, pinjam duit dong 200. Gua lihat gajinya kan lebih gede dari gua, dia 12 koma ya, tanggal 12 koma. Kalau gua kasih pinjam nanti susah bayar, repot ya. Dilema itu. Tapi kalau diawali kita sudah, gua niat bantu, lu mau bayar nggak bayar urusan lu. Nah, itu kan datangnya dengan ucapan pinjemin gua duit dong, pinjemin. Tapi kita dengan transaksi, dengan ijab kabulnya, lo kapan bisa bayar, jadi gua nggak usah nagih. Kalau nggak bisa bayar, ya udah gua anggap impas. Ya gua bilang zakat enggak, karena bukan tepatnya itu mah, anggap impas. Gua buang sial aja itu mah, bukan zakat. Persoalannya kan itu. Persoalannya. Watawasau bil hak, dan paling akhir apa? Sober. Terus hak. Ketika kita sudah bisa tuntas dengan yang sabar itu, berani hidup artinya kita misalnya punya kekayaan, berani tetap walaupun harus dikeluarkan 80% dari harta kekayaan untuk zakat, tapi masih berani hidup. Kenapa saya ngomong zakat 80%? Pak Ustadz lah tahu lah. Hak yang lebih besar itu adalah titipan Allah kepada sabilillah, muslim. Nah, apa bahasa Arabnya? Mustahik. Ya, itu kelompoknya mustahik. Di Al-Qurannya apa? Lupa lagi. Sadaqatul lil fuqara al muhajirin, gitu kan? 8. Itu 80% itu. Coba lihat kita jejaknya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mengeluarkan zakat setengah hartanya, bahkan hampir ya kan seluruhnya. Ansor melimpahkan kelola untuk kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Bahkan punya rumah yang ukurannya katakan kotak cuman 12 kali 12, setengahnya diparo. Itu buat muhajirin yang datang, ini punya kebun diparo juga. Lo urus yang itu, ini urusan bagian gue. Itu kan baru muhajirin yang datang, bukan lil fuqara lagi, baru yang datang lil muhajirin. Kan 50% di situ, setengah hartanya mereka Ansor. Itu kalau tapi dilihat lagi lah sejarah, barangkali saya salah. Kalau kesalahan sejarah, tadi kembali kemana? Hak, yang namanya hak kan menempatkannya kita tuh yang repot, yang kadang kala yang nggak tepat gitu, nggak tepat. Makanya sering latihan lah, menunggang kuda sambil memanah biar hak kokoh gitu. Barulah setelah tahu bahwa kita nggak pernah tepat memanah pada sasaran, target sasaran, perbaiki kerusakan. Karena ketika tidak tepatlah itu kelihatan ciri-ciri yang tadi itu yang disebutkan. Kadabu, tawalau, fasako, terus sampai kufur, yang disebut pada akhirnya ujungnya itu kufur atau tidak bersyukur kepada aku. Nanti kalau setelah beres semuanya tuntas, barulah laporan kepada yang agung maha suci Allah, sudah tuntas apa yang dipesan, diperintahkan.
Karena yang namanya iman itu bukan cuma kita nerima, tapi setelah dituntaskan dilaporkan laporan hasil kerjaannya. Terus apa tadi? Melebar kemana-mana grup maut. Hah? Ya. Bab maut. Ya poinnya itu kita harus mewaspadai tentang maut, bahwa maut itu tidak hanya persoalan nanti di akhir, tapi ada persoalan-persoalan yang Allah buat sedemikian rupa supaya kita terkait atau terikat kembali kepada keagungan Allah. Sekarat itu lebih pedih daripada dibacok pedang 300 kali. Ketika sekarat di dalamnya terkumpul 40 macam penderitaan. Sebab sekarat diambil dari kata skar, yang artinya mabuk lantaran saking menderita sangat. Sakor pesok. Sakaro. Daya kekuatan wujud hingga tak mampu menahan penderitaan yang akhirnya tak sadarkan diri. Terpisah antara sukma, nyawa, raga, zat badan rohani dengan zat badan jasmani. Dalam sekarat dapat terlukiskan kualitas iman, amal, akhlak manusia. Dalam sekarat, ketika manusia sekarat maksudnya, maka akan terlihat kualitas iman mereka, amal mereka, sama akhlak mereka, termasuk kita lah. Bagi muslim dan mukmin sejati, sekarat merupakan suatu kemuliaan dan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Yang Agung Maha Suci Allah. Maut merupakan alamat sejatinya hidup. Maut adalah kiamat sogir, kiamat kecil. Maut dapat merubah sifat dan rupa. Maut merupakan suatu tanda perjumpaan dengan kekasih sejati berdasarkan ahli sufi Hasan Basri. Itu yang terakhir. Perjumpaan dengan kekasih sejati itu menurut Hasan Basri. Oke. Jadi gitu. Cobalah kita telah ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita misalnya saya kram gitu, atau saya ada yang maut di sini, ada yang mati gitu, ada yang sekarat, ada penderitaan, ada mabuknya, semacam baal, semacam kebas. Itu karena darah tadi di awalnya darah diperut atau diperas sehingga menggumpal di suatu tempat. Ya, itu dari bab mana kan? Di sini termasuknya terkaitnya kepada dosa. Menggumpal darah yang menggumpal itu nyatanya dosa. Ini kayaknya berat nih bab ini bahasannya. Jangan-jangan stroke atau tidak bisa bergerak sebelah, jangan-jangan itu perkara mau lantaran dosa. Sakaratul maut, coba kita teliti apakah itu lantaran dosa sehingga kita menderita stroke, sehingga merepotkan orang, merepotkan keluarga. Contoh ini contoh. Kita mesti waspada karena sejauh kita sama-sama menggali lah nanti. Saya belum menemukan lawan sehat itu sakit. Ya. Sakit itu penderitaan, bukan lawan sehat, bukan kebalikan sehat.
Jadi sehat itu sehat, nggak ada lawannya. Seharusnya wayang langgeng itu contoh-contoh kita sudah ada kok. Saya masa nggak percaya sih gitu. Kalaupun ada flu, ada sakit apa gitu, karena cuaca, itu kan karena ada yang secara original diturunkan. Kayak ini yang asli nih ya, bawaan diri yang disebut penyakit, sakit lah, bukan penyakit, sakit. Bawaan diri itu meriang atau panas dingin atau enggak demam, flu, batuk, udah itu doang. Dan sama gatel itu asli, bukan penyakit gatel. Gatel itu ada sebab yang, ya kan. Kalau misalnya nanti ada tulang linu, kaki susah digerakin, tanda tanya lah. Kayak saya ini sini sakit, sini pinggul. Saya rumah saya dulu ketika libur atau cuti pas ngaji, gue nggak maksain dateng ngaji. Saya rumah cuti kerja dari proyek itu entah 2 minggu, pas ada di tengahnya ada waktu pengajian, nah saya nggak memaksakan datang. Itu saya rumah salah, makanya gerakan kaki saya agak berat sekarang ini, itu mesti dipijit-pijit juga. Nggak ngantuk kamu. Rumah salah. Saya tidak mengupayakan sekuat tenaga berangkat ngaji, walaupun ketika itu cuti kerja loh, cuti dari proyek loh, 2 minggu itu kan di tengah ada pengajian. Harusnya saya berani, ya, seperti Wah Henry lah dari Surabaya itu, padahal ambil resiko, padahal waktunya. Wah Henry itu jarang sakit dengkul, jarang sakit kaki ya, dengernya nggak? Saya doang yang males melangkahkan ketika cuti itu, males melangkah untuk ngaji. Rumah salah itu mas saya. Mudah-mudahan Gusti Allah mengampuni apa yang pernah saya lakukan. Nah itu kayak gitu. Atau tadi kan unsur apa penyebabnya dari makanan, kalau untuk diri sendiri, dari konflik, pakaian. Coba surat mursalat yang ada ayatnya ma adroka ma yaumul fasl. Bismillahirrahmanirrahim. 13 Al-Mursalat liyaumil fas. Wa ma adraka ma yaumul fas. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Alam nukhlikil awwalin. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Kamu situ? Alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idil lil mukazzibin. Nah sampai situ. Artinya ya, sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Bukankah kami telah binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan ajab kami terhadap mereka dengan mengajab orang-orang yang datang kemudian.
Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Terus 19. terus ada lagi tuh kan panik malkodirun. Bukankah kami ciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh atau rahim, ila qadarin maklum, sampai waktu yang ditentukan. terkait dengan ini juga, terkait dengan bab sakaratul maut, rahasia maut. Keterangan ini baru keterangannya, jalannya dari penglihatan, pendengaran, pengendusan, pengucapan, peraba, perasa. Peraba itu kulit ya, perasa itu apa Om? Saraf, pikiran dan syahwat. Dari bab-bab itulah kita, makanya sholat tempo hari kita pelajari, belajar sholat khusyuk itu kita harus bisa menutup astendria itu, penglihatan, baik ketika prakteknya, ritualnya maupun setelahnya, ketika ketika kembali ke masyarakat. Apa yang tidak perlu dilihat nggak perlu dilihat, apa yang nggak perlu didengar nggak perlu didengar, nggak usah didengar. Apa yang nggak perlu diucapkan nggak usah diucapkan. Ini yang sering mah kita ngendus, ngelacak, yang sering mungkin ini yang nggak terasa, yang melacak itu gimana Om? Kepo. Well, Kalau pengucapan ya mungkin kita bisa menjaga, bisa sekuat tenaga. Pendengaran kita bisa sekuat tenaga. kepo. Salah satu ngendus tuh, kepo. Kepo inti. Ini ngendus tuh, wah si bapak itu dia kan udah pensiun, bapak itu udah nganggur, itu gak kerja, sekarang bisa makan itu dari mana tuh, jangan-jangan ngepet. Nah itu ngendus, itu namanya ngendus perbuatan. Lebih banyak kita tuh ngendus perbuatan orang, susah ngendus perbuatan diri sendiri. Orang nggak pernah jajan tuh mau cepet kaya kan. Iya. Nah kayak gitu itu ngendus itu. Wah dia makannya tiap hari bubur, pengen cepet kaya tuh. Nah itu ngendus, itu namanya ngendusin, melacak. Nah itu akan mengakibatkan kita bukan menanggung dosa orang, bukan. Akibat perbuatan itu kita menanggung perbuatan kita sendiri. Dari ngendus itu kitalah yang menanggung perbuatan endusan itu. Ucapan atau tidak diucapkan? Ya diucapkan atau tidak diucapkan, kan terkait ke sini gerentes. Nah itu yang susah. Itu tuh penyakit batin itu. Penyakit batin itu begitu. Roman-roman. Jadi sekarat dapat terlukiskan kualitas iman. Coba kalau pengen tahu, kita main ke rumah sakit lah. Apa dia menyebut Allah, Allah, atau aduh, atau biung. Jangan dulu yang pada puncaknya. Ketika pada puncaknya semuanya sempurna, itu yang namanya gerak aja udah nggak ada, dan napas aja udah nggak ada. Tapi yang masih ada napas dan ada gerak, coba lihat di rumah sakit. Kelihatan imannya, kelihatan tadi amal dan akhlaknya. Pernah ngelakuin apa, bisa ketahui.
Ya gitulah. Tapi mungkin sekarang kita belum bisa, kalaupun tahu ya kita pura-pura nggak tahu deh. Kalau ngelihat gitu, pura-pura nggak tahu. Jadi apa ya? Dulu ini saya ulangin statement Bapak. Lamun nggak nurut ke Bapak, kalau nggak nurut ke Bapak, jangankan kamu nyesek napas TBC, sekalipun muntah darah Bapak nggak peduli. Bahaya nggak ucapan itu? Bahaya. Itu yang namanya disebut apa, tuah dan tulah tuh. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi ya itu tadi, kita udah diseberangkan, diikat oleh yang namanya TBS atau diseberangkan. Kalau tali itu kan untuk menyeberangkan, TBS itu adalah tali ikat untuk menyeberangkan dari sini ke sana, seberang di antara dua tebing yang harus seberang dengan TBS. Ibaratnya kalau ini ya, TBS-nya sih ada dan dipakai, tapi kan nggak terikat, nggak tersambung dari ujung sini ke ujung sini. Ya nyemplung terus lah, nyemplung terus. Nih saya baca ini bab ijabah. Ijabah dan upaya, dalam upaya dan doa. Kamu atau kita bisa mendapatkan ijabah itu melalui nafsu, bisa. Allah mengijabah, bisa. Allah menyaksikan bukan mengijabah, menyaksikan, dan itu akan sukses. Nih, ijabah melalui nafsu sukses dan berhasil, tetapi selalu tergoda, segala perkara menjadi godaan ingin diraihnya. Tak henti-hentinya pergi ke dukun, orang pinter, orang sakti. Tanda kesuksesan dan keberhasilan telah menjadi godaan dalam hidupnya, selalu membayangi. Selalu gak kurang-kurang, gak puas-puas. Itu ijabah melalui nafsu. Jika kita berdoa melalui ada kadar nafsunya, jika kita mengharapkan bercita-cita ada kadar nafsunya, maka kepuasan itu nggak akan ditemukan. Selalu merasa nggak puas, terus-terusan, dan cirinya akan berupaya mencari alternatif. Dukun, orang pintar, orang sakti, jalan pintar. Ijabah melalui syaitan. Ijabah melalui syaitan. Allah menyaksikan. Sukses dan berhasil, tetapi segala perkara bentuk peribadatan kepada Gusti Allah ditinggalkan. Ini cirinya. Ketika dia sukses dan berhasil, kekayaannya atau apanya, tetapi segala perkara peribadahan kepada Gusti Allah ditinggalkan. Nah, itu udah ciri ijabahnya melalui syaitan. Sholat ditinggalkan, bahkan mandi juga males, malas bebersih diri, diabaikan juga. Orang sukses melalui syaitan, begitu kesiangan nggak mandi kan, itu contoh. Tanda kesuksesan dan keberhasilan telah menjadi siksaan dalam hidupnya. Tersiksa dia, tidak merasakan, tapi kita bisa melihat dia tersiksa banget. Berangkat subuh, pulang subuh. Tersiksa banget cari kerja, cari nafkah. Berangkat subuh, pulang subuh. Merasuki siksaan dalam hidupnya, merasuki. Ini ijabah melalui guru. Tadi yang saya bilang tentang tuah dan tulah.
Sukses dan berhasil, penuh berkah, bahagia, merupakan keridhaan Gusti Allah. Barangnya, wujud atau juntrungannya atau waragadnya itu nanti akan menemukan berkah dan bahagia. Kuncinya ada di guru, maka perlu punya guru. Kuncinya ada di guru. Kesuksesan itu kuncinya ada di guru. Yang isinya ada berkah dan bahagia. Tadi ngomong apa saya? Kualitas iman. Sekarat itu lebih pedih daripada dibacok. 40 macam penderitaan. Kelihatan nggak? Mungkin kita belum bisa menyaksikan yang durhaka kepada guru kita, Bapak Yoyo. Belum bisa ngelihat lah. Atau mungkin kasar kita justru gak diperlihatkan. Mendingan gak berlihatkan lah daripada kita juga sedih gitu ngelihat. Itu tadi terputus dari kunci ijabahnya atau TBS-nya dilepas, diputus. Kalau kata Bapak Sarwajeng cok lah, interaktif. Ada ini pertanyaan, ada persoalan, ada ayat. Ala bizikrillahi tatma'innul. Itu dibuat-buat apa datang sendiri? Tadi berkaitan dengan tadi bahagia berkah dari guru. Ayatnya ayat berapa? Saya lupa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah. Tatma'innul itu tumaninah. Tumaninah itu bisa dilatih. Bukan dibuat-buat, dilatih. Tertib, mulai dari tertib, teliti, dan cermat. Tatma'innul, tumaninah. Kan yang ditanyain apa? Dikrinya apa tumaninah? Tatma'innul. Ya ketika ingatnya itu di posisi zikir apa eling gitu. Ketika justru tumaninah baru ketemu zikir. Bukan zikir dulu ketemu tumaninah. Sejatinya begitu. Kalau kita diupayakan mulai dari tertib. Tetapi tanpa itu susah juga ketemu tumaninah. Bawaannya bisa, bawaannya tergesa-gesa. Cirinya bahasa tumaninah itu tenang sebentar gitu. Jika ada sholat kan tumaninah. Tumaninah itu tatmainul. Pak Ustadz, Iya tadi. ayatnya berapa? Cok saya cari. Ar-Ra'd 28. Ar-Ra'd itu surat 11 ya? 13. 13 ya. Ayat 28. Tumaninah itu gambaran sederhananya kan gambarnya sudah saya ceritain. Ibarat kita kehilangan jam tangan, tiba-tiba sebenarnya bukan hilang diambil orang, tapi kita karena lupa nyimpen kan? Atau kehilangan jarum, lupa nyimpen. Begitu sholat, bray, nah itu ketenangan yang waktu bukan braynya tapi ya udah di situ. Kayak gitu gambarannya. Seringnya itu ketemu jam tangan itu di sholat. Ketemu barang yang hilang. Ya gimana? Ya kita berarti ketika itu sholat kita gitu, cuma ngurangin keinginan dan bukan, ini gambaran, ini contoh. Seringnya kita itu berarti sholatnya menggantungkan kepada sesuatu perkara sebelum sholat, perkara yang datang sebelum sholat. Maka ketemu tumaninah lantaran itu.
Tumanina yang sejatinya ya mulai dari tertib itu. Tertib, cermat, teliti, geten, titen, tulaten, bahasa Sundanya. Geten, titen, tulaten, bahasa Sundanya. Jadi tertib, geten itu tertib, tulaten itu cermat, teliti, titen itu teliti, tulaten itu cermat. Bukan sukses lantaran guru tadi. Nah, itu bukan lagi, itu beda lagi. Itu bukan masalah ketenangan. Ini masalah ijabah. Tetapi ada kadarnya sedikit di situ, ketentraman jiwa, tumaninah, ketentraman jiwa. Ada sih. Tapi hati-hati, seumpama nanti gurunya nggak ada, menjadi ayam bebek bercocok tanam, ayam kehilangan induknya. Kalau terus-terusan kita menggantungkan. Jadi ada profil. Proses kadar guru di sana sebatas nanti mengantarkan dan memberikan kunci. Itu loh, itunya gudangnya, ini kuncinya. Tapi selama belum dipercaya, kunci ini disimpan. Nah, selama belum dipercaya itu diantar, kan ketenangannya itu ada. Nah, ada. Jangan sampai ketika kunci diserahin, si beliaunya buka kunci lupa nutup lagi, jebol orang. Makanya guru itu cuman sampai di situ, memberikan kunci gudang, kunci ijabah, kunci gudang, kan ada ketenangannya di situ, ada ketenangan. Selama belum bisa diandalkan, maka kuncinya masih dipegang bawah. Kunci ketenangan, kunci apa lagi? Selain tatmainul qulub apa? Mutmainah, tatmainul, tumaninah, itu satu akar kata. Mutmainah itu orangnya, subjeknya. Subjeknya sudah ada mim di sana. Tumanina itu belajar ketika ada barangnya. Tatmainul itu prosesnya. Seperti kehilangan jam itu. Seperti kehilangan jam. Dari awal sampai ketemu itu seperti apa gambarannya, itu diteliti, dicermati. Tatmainul qulub itu prosesnya. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini kuncinya ke situ. Yang megang kuncinya siapa? Guru itu. Ya kalau di kita bapak lah. Bapaknya udah nggak ada, terus kuncinya pegang siapa? Ya. Ada nanti yang ngasih itu arahan nanti ada orang. Dzikir di sana adalah proses kita bagaimana sampai tersentuh. Kalau nggak ada sentuhan itu bukan zikir namanya. Tersentuh dan terangsang sehingga melahirkan dorongan kuat untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Itu yang perlu digarisbawahi, ditekankan yang kuat-kuat. Zikir itu seperti mulai dari memang ada ucapan, terus ada eling. Yang terpenting adalah tadi ada sentuhannya.
Seperti kemarin saya contohin, gue pernah mabok, gue pernah ini kayak itu, gue pernah ngerasain. Nah itu eling kan, zikir kan. Kalau masih ngicipin ke situ, berarti kan elingnya dipertanyakan. Tapi kalau sudah ada dorongan penjagaan diri, ta'ud, penjagaan diri, nah itu udah mulai kadarnya tersentuh. Yang terutama itu yang sering kita abaikan itu sentuhan-sentuhan. Zikir. Zikir itu yang kita sering abaikan, sentuhan-sentuhan. Sehingga tidak melahirkan rangsangan atau dorongan yang kuat. Kayak misalnya, sebenarnya melalui mata bukan cuma melalui mulut ya. Melalui mata kita bisa tersentuh dengan melihat misalnya anak kecil, harusnya kan kita tersentuh. Itu zikir itu sebetulnya terkait kita terhubung kepada Sang Pencipta yang menciptakan dia, Allah yang menciptakan anak itu. Atau welas asih terkaitnya, yang lebih spesifiknya kita terkait kepada Rahman Rahim. Rahman Rahim punya Allah, tapi kita tersipati oleh Rahman Rahim. Nah, temuin itu yang jepretan sipratnya itu temuin di sini. Nah, itu dengan zikir, sentuhan. Melihat anak kecil. Sebenarnya kita ngelihat anak kecilnya ya, ngamen, bela-belain, panas-panasan gitu misalnya contoh. Tapi kadang-kadang kita suka di belakang itu ada, di belakang itunya ada yang ngendaliin tuh. Nah, yang lain cukup yang ini. Jikir ucapan aja nggak cukup. Itu betul, itu melatih refleks ucapan kita. Yang tadinya di awal ngidron majuro atau bahasa kalau orang Betawi dah. Nah, itu. Melatih refleks ucapan yang baik diganti dengan ucapan yang baik yang tadinya itu bujuk buneng. Kalau orang Arab hijron majuro. Kalau orang Bandung anjir. Nah, itu diganti. Nah, itu zikir itu juga mengganti kebiasaan yang dengan ucapan itu. Tapi yang lebih pentingnya adalah sentuhan. Karena ekspresi jiwa. Karena Al-Quran itu bahasa rasa. Aslinya. Bahasa rasa, bahasa ungkapan, bahasa ekspresi. Tadi surat Al-Fusilat itu. Surat Al-Fusilat. Ya. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamuna basira wa nadira. Arabia di sana orang Arab atau Uruba? Bahasa Uruba, bahasa kasih sayang yang diucapkan oleh dataran Arab pesisir atau gurun. Aroba itu orang-orang gurun ya Pak Om. Aroba secara Suryani, bahasa Suryani, Aroba itu orang-orang gurun. Orang yang tinggal di gurun pasir. Uruba itu bahasa atau ungkapan jiwa mereka. Coba bayangin kita imajinasi lah. Yang jauh kemana-mana, sulit air, tinggal di gurun pasir, hidupnya seperti apa? Yang lebih mengeluarkan ekspresi, lebih banyak mengeluarkan ekspresi jiwa. Udah gitu dari sono, dari Babilonia dikejar-kejar terus. Liqaumi ya'lamun, bagi
kaum yang mengetahui dan membawa berita, basyiro wa nadiro, dan peringatan. Tapi kebanyakan mereka la yasmaun, tidak mau dengerin. Karena apa? Qulubuna fi akinati, ada tutupan. Kinana itu tutupan yang kalau dinding nggak ada atap, kalau atap nggak ada dinding, terisolir lah. Tetapi bentuknya kalau dia hanya tutupan atas aja, di luar ngeblong, di dinding ngeblong. Kinana itu akinatin, kinana. Tapi kalau dia dinding, maka dia gak punya atap, dia terisolir. Nah itu kinana. Itu nggak Pak Ustaz? Ya, yang lain Mas Yono nggak ada ayat, Om Pami nggak ada ayat. At-Takwir 81 27. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ini ayatnya terpotong-potong karena sedikit. Itu in huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa itu maksudnya kepada Al-Quran, di sana apa namanya, menunjuknya huwa di sana Al-Quran. Ya Pak Ustadz, ini sebenarnya pernyataan 27 ini udah pernyataan yang menjelaskan, yang menegaskan ayat sebelumnya di atas. Dimulai mungkin ini harus dipahami dari awal, karena secara gambaran sih semua bahwa Al-Quran itu adalah peringatan bagi alam semesta. Yang alam semesta ini sendiri, alamin ini sendiri sebenarnya berlaku pada manusia, nggak berlaku kepada hewan tumbuhan. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia. Alamin di sini ada perubahannya, ada peningkatannya. Maka kita membaca Al-Quran, maka kita menerima atau mentadaburi Al-Quran, menghayati lebih dalam tentang Al-Quran, sebenarnya untuk demi peningkatan diri kita. Lil alamin ini sendiri ada perubahan, ada peningkatan. Step demi step, sedikit. Nuzila itu sendiri dicicil turunnya. Gitu, Pak Ustaz. Nazala alaika Al-Quran, bertahap. Maka kenaikan kita pun nggak dituntut langsung ke tingkat 7, enggak. Bertahap aja, pelan-pelan, walaupun belum nyampe ke tingkat 1. Tingkat 1 belum nyampe, ya ngerayap lah. Cicak-cicak di dinding ngerayap di tingkat 1. Nuzila itu sendiri diturunkan Al-Quran secara bertahap. Nazala alaikal kitaba bil haq. Nah ini in huwa itu tadi merujuknya kepada Al-Quran. Maka ya pesan Al-Quran itu sendiri, kita harus lebih banyak mengkaji, lebih sering mengkaji, lebih sering menghayati lebih dalam lagi. Tetapi kalau secara keutuhan at-takwir ini adalah persoalan ketika semuanya ini tentang penderitaan di awal sampai 14, dari ayat 1 sampai 14 ini menggambarkan penderitaan. Di ayat 15-nya fala uqsimu bil khunnas, maka
sumpah, Allah bersumpah di sana. Jadi secara sederhana atau secara gambaran awal, surat At-Takwir ini kita harus menggambarkan hidup kita harus pernah mengalami penderitaan yang nantinya akan Allah angkat. Poin-poin bukan kesimpulan akhir, bukan kesimpulan, cuman gambaran-gambaran yang di awal. Nanti langkah-langkahnya seperti apa, ya silakan dicari dari surat ini sendiri. Jangan nyari yang tempat lain dulu. Kalau pengen tuntas ya surat At-Takwir tuntas. Tapi kan ini kan nemunya secara random kan. Nah, maka pesan-pesannya yang di awal seperti itu. Bahwa memang demikian, kita itu harus mengalami penderitaan, nantinya akan diangkat. Di sini fala uqsimu bil hunnas itu dari awal di situ menceritakan bahwa suatu saat Allah akan mengangkat dengan adanya Al-Qur'an tadi kan. In huwa illa dzikrul alamin. Gitu. Untuk mengangkat martabat kita. Angkat. Tetapi harus melalui penderitaan itu. Nah, ini penderitaan itu sendiri kita harus pilah mana penderitaan yang akibat dosa tadi, ya, akibat dosa, atau penderitaan yang lantaran uji coba. Kalau sakit itu bukan uji coba, saudara-saudara. Sakit, menderita sakit, atau penderitaan lantaran sakit, itu bukan uji coba. Sebetulnya yang namanya penderitaan yang sejati, yang untuk ditingkatkan, untuk apa tadi, meningkatkan diri, keadaan orang itu sehat tapi menderita, upaya yang dalam upaya dia terbentur terus, nah kayak gitu. Itu kan penderitaan yang bukan penyakit. Yang uji coba itu yang itu. Kalau yang penyakit mah membersihkan dosa. Atau tadi lah, kaitannya dengan dosa. Dosa perdosa. Saya terlalu berani ini ngomong berkontroversi dengan umumnya bahwa orang sakit itu adalah uji coba. Pada umumnya kan begitu. Pernah dengar nggak Pak Ustadz? Iya. Kalau materi bukan? Hah? Materi tadi. Materi termasuk penderitaan ini uji coba. Kalau penyakit mah bukan uji coba. Antaran dosa. Materi uji coba, kalau penyakit dosa. Antara penderitaan dengan materi, dengan ketika upaya kita jatuh bangun, atau itu penderitaan itu yang dicoba. Itu. Jadi saya lebih sering ketika saya merasakan sakit tubuh ini, saya sering rewind, ngilas balik ke belakang apa yang pernah dilakukan, antara kok kaki misalnya jadi kram gitu, linu sering. Kayak yang lain Om Pami cacan. Ibrahim ayat 6. Aduh, gue ngeri kalau Pak Ustaz yang nanya. Ibrahim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un
mir rabbikum azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cobaan besar dari Tuhanmu. Nah, ini yang namanya ujian penderitaan yang sesungguhnya, yang disebut ujian, bukan yang sakit, bukan karena penyakit. Gambaran ujian yang sesungguhnya ketika menghadapi apa itu? Coba gambarannya. Fir'aun kan, penindasan. Ya, lu tuh seharusnya sukses, tapi ditindas supaya nggak sukses. Lu tuh pada kemarin sore ya nggak usah, udah diem aja begitu. Giliran kita lewat, lo kan gua angkat. Nah, itu penindas. Ujian cobaan yang Allah turunkan untuk mengangkat seseorang atau kaum dengan cara itu. Dizolimi lah, ya dizolimi lah. Bukan lantaran penyakit. Kalau sakit mah ya katakanlah untuk penebusan dosa. Penderitaan lantaran sakit itu untuk penebusan dosa. Katakan seperti itulah. Sederhananya supaya nggak jelimet dengan pengetahuan yang di luar. Rizquruni matallahu alaikum, kan menyeberang, diangkat, diseberangkan dari kezoliman menuju suksesan. Itu ada lagi? Kalau nggak ada kita makan. Ya, kita tutup. Demikian, alhamdulillah